Kalau ibu belum ikut guru penggerak mungkin nggak seperti itu. Jadi dia ngobrol satu-satu koalisi bisa paling Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Siapa kita? Wahai kanan? SMA 1 Baradatu. Kalau pelajaran fisika, tabnya ini pokoknya di atas ya, Lian. sini. Kalau gini kan namanya tab. Tapi menekankan enggak kan? Enggak, sesuai dengan apa? Filosofi Ki Hajar Dewantara berpihak kepada siswa, ya. Oke, pelajaran kita hari ini adalah perpindahan kalor ya secara konveks. Tapi sebelumnya mau mengecek kehadiran ya. Kehadirannya siapa yang tidak ada hari ini? Banyak ya, tidak sesuai dengan janji ya. Janjinya banyak ya, udah dipesankan nasi malah nggak pada datang ya. Iya. Nanti kalau tahu hot newsnya kaget pada. Iya betul. Iya. Oke, sebelum kita belajar, kita kan habis belajar dari bulan Juli sampai bulan Desember. Lelah nggak? Lelah banget ya. Sebelum kita ice breaking, kita menerapkan pembelajaran secara PSE, pembelajaran sosial emosional. Ya, kita tata dulu emosi kita ya. Kita relax dulu, pejamkan matanya. Duduk bernyaman senyaman-nyamannya. Malah mulai berahmani. Supaya kita hadir di sini secara penuh. Jadi tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga hadir secara semuanya hadir secara fisik di sini. Oke, sudah relax, duduknya santai, kemudian tarik nafas secara perlahan-lahan, rasakan masuk ke dalam lalu hidung, seluruh pembuluh darah kita ke tangan, ke kaki, seluruh badan, dan hembuskan secara perlahan. Rasakan dengan rileks, kemudian sadari bahwa pelajaran fisika adalah pelajaran yang sangat menyenangkan. Pelajaran fisika adalah pelajaran yang sangat menyenangkan. Kita selesaikan. Pelajaran fisika adalah pelajaran yang sangat ditunggu-tunggu setiap harinya, apalagi kehadiran guru. Ya, silakan buka matanya, perlahan-lahan dan rasakan kehadiran secara penuh memenuhi pembelajaran kita hari ini. Oke, siap belajar? Oke, siap belajar. Fisika passwordnya. Fisiknya belajar fisika. Ulangi lupa ya. Fisika passwordnya. Fisiknya belajar fisika. Oke. Ini nggak dari itu aja dong. Nggak punya breaking punya kalian atau punya apa yang buat kita semangat? Ayo, Salam berguyurlah nak. Ayo. Nah, yang lain keluar dulu Ibu pakai dulu ya kelasnya. Bagian duduk dulu. Tunggu dulu. Biar semangat belajarnya ya. Masalahnya kita 2 jam pelajaran. Nek kakak tadi. Senin mulainya tuh. Ibu nanti kamu praktek lo mantu kan? Tegak boleh. Jam 8. Teman-teman bagaimana kabarnya? Siapkah untuk belajar fisika?
Kami siap berjuang Kakak diizin ke budaya. bersama belajar fisika bersama Ibu Rahma. Hah? Terus semangat. 15 apa? Jadi seluruh yang ini banyak yang masuk apa? Selasa itu hampir hari kali. Oh, dia ngapa pacak di ini karena pacak di izin kalau ibu kan habis setengah 9:30. Hari Selasa tuh jam 9 mulainya Ibu F. Tepuk fisika. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Fisika keren. Wow, keren. Fisika. Yes. Kan harus ada yang ini dia tuh nak. Coba mana foto itu kita. Coba bangkunya pakai sahinya pokoknya kita mesti. Gitu nak. Sambil ini. Ibu pula nah ke ini. Timur semangatnya. Semangat. Fisika. Yeay. Fisika. Yeay. Fisika. Makanya latihan kuda saya ini. Baik, mana kamu nih? Nah kita susun pada duduk kita ini kan. Belum, mama merekam file ini saja. Semoga dengan teknik stop yang kita lakukan dengan IC briefing kalian tambah semangat untuk belajar fisika ya. Apalagi nilai fisikanya sudah pasti gede-gede ya. Oke, kesepakatan kelas. Ingat kalau kita di kelas biasanya kita mengumpulkan tugas yang diberikan tepat waktu. Tepat waktu, Ibu pusing kalau mau upload saya konfirmasi, Ibu pusing benar. Kalau kamu ini aku ada yang hari kemarin itu dia visual. Menghargai teman dan juga guru. Jadi itu loh. Iya, menghargai teman. Jadi kalau ada teman berbicara, Tapi yang PPL kan, ada pion baru nyemplin itu. Jadi dia lagi dosen nggak ini katanya nggak berpamong nih. menghargai semua pendapat teman, terus boleh perasaan pelajaran. Jadi Iya benar, nggak boleh makan ya pagi nyuruh ya. Kalau makan benar nyuruh hanya kelas ya. waktu di game Selanjutnya adalah hari ini kita mau ngapain? memang di Yang kita belajar hari ini adalah ya, tuh lihat. Yang pertama nanti karena kita belajar berdiferensiasi, jadi sesuai dengan profil belajar kalian masing-masing. Misalnya kita Kalian akan berliterasi dengan cara kalian. Yang suka membaca boleh pakai membaca, ya. Yang suka dengan mempraktekkan boleh mempraktekkan. Yang suka dengan apa namanya melihat video mendengarkan juga bebas kalian ya. Jadi berdiferensiasi sesuai dengan profil belajar kalian. Kemudian yang kedua, masih kamu bilang kalau Pak, kamu nggak boleh. Ini bukan hanya tentang teorinya perpindahan kalor, tetapi juga tentang sekolah itu. ya, jadi Ini jam 7. kalau di fisika sudah ya. Persamaannya apa sih? Ya, leader. Kenapa dalam perpindahan kalor ini? Yang ketiga, menganalisis. Audi, ini peta apa ya? Mengamati, dianalisis. Sudah dilihat sampai sudah ya, ini beneran sudah ya, nggak bohong ya. Oke, nanti bagian untuk apa namanya? jangan mudah-mudahan dengan menggunakan media pembelajaran ini kalian lebih Oke, selanjutnya sudah pembelajaran sudah, kesepakatan kelas sudah. Oke, mulai dari 3 aspek. Ya. Dari sikap.
kemudian kita dari sikap kalian, bagaimana pada proses pembelajaran ini, kemudian pengetahuan dari LKPD yang akan Ibu sampaikan, kemudian yang ketiga, penilaian pengetahuan, ya. Pak Mitik tadi juga ada kan aplikasinya, ya, yang nggak ada boleh nanti pakai web juga boleh. Oke, kemudian dari keterampilan selain penilaian sikap, penilaian pengetahuan, juga penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan yang akan dimulai adalah kalian nanti mempraktekkan. Sudah bawa alatnya dari rumah? Sudah bawa air panasnya? Iya, karena pemilihan kalor kan harus Ayo nak, ayo masuk apa duduknya? penerapan PSE sudah. Oke, sekarang Hanya kok, salah anakku berarti gitu. di sini singkat ya, kita sudah kepotong. Jadi Ibu akan bagikan paket. Woi, nah satu ke sini. Profil gaya belajar maksud Ibu. Halo Bu. Halo. Halo Ibu Gilang. Halo Bu. Ini Ibu bagikan. Halo. Halo Ibu. Lagi nanti akun tadi nonton ini. Kelompok. Langsung Jadi jangan kelompok. Cuman posisi budak itu jangan boleh kelompok. Langsung pindah budaknya Pak. Duduk belajarnya belajar kelompok. Cuman bukan kelompok jadi kita dijadikan kelompok langsung udah pindah dulu. Cuman jangan naik meja Bu. Uji dosen pamungkan ini Pak. Ibu harap mengisinya dengan jujur ya. Langsung isi, kita gercepan aja. Misalnya saya suka menjawab pertanyaan itu iya apa tidak. Apa ngomongnya panjang gitu. Sebenarnya jawabannya cuma iya sama tidak. Tapi lebih menjelaskan dulu, nah itu kan ada. Jawab aja dengan jujur nih. Apa itu tanggal? Absennya. Oke, saya sangat suka mencatat ya. Berarti gaya belajarnya apa tuh? Kalau membaca saya pakai jari Bu ditunjuk-tunjuk. Pakai jari ditunjuk-tunjuk. Selesai? Belum ya? Ya kalau nggak tepat waktu ini udah hari Sabtu masih ada yang Assalamualaikum Bu, mau konfirmasi. Yang belum dibalas WA-nya sabar ya.
Bu Endang pakai laptop ini ya? Ini di situ. Sudah? Sudah? Alhamdulillah kalau sudah. Kalau sudah, tolong dikumpulkan ke sini. Ibu baca sebentar aja, sekilas saja Ibu udah paham insya Allah gaya belajar kalian masing-masing. Oke. Memang benar gaya belajarnya beda-beda, ada yang lebih suka mencatat, ada yang lebih suka mencontek, menjiplak. Enggak apa-apa, jujur ini kan, jujur ini ya benar ya. Ada yang lebih suka melihat daripada mendengar dan lain sebagainya. Oke, akan Ibu bagi kelompoknya ya. Sudah Ibu baca ini, punya Wiwi sudah, punya Hijrah sudah, ya udah. Oke, sekarang Ibu kelompokkan dulu. Ini yang kelompok kinestetik dulu ya. Kelompok kinestetik ini ada Anggun, ada Eva dan Salwa serta Wulan. Nah, silakan berkelompok dulu, kondisikan dulu. Mbak Najah, ambil yang penting-penting aja. Misalnya Ibu lagi pembukaan gitu kan, nanti pembukaan terus intinya, terus nanti pas terakhir. Jadi ada 3 poin ya. Oke, kinestetik sudah kumpul di tempatnya. Kelompok visual, Indri, Sondang, Cica, dan Dini. Visual. Kemudian kelompok auditori ada Aulia, Wiwi, sama Hijrah ya. Ya, bertiga. Oke, gaya belajar ini bebas ya, karena kita berdiferensiasi, secara proses juga harus banyak yang dilalui, sehingga kalian untuk yang visual, tadi mana kelompok visual? Ya, Ibu tambahin nih literasinya, ada buku-buku dari perpustakaan, silahkan diambil, Cica, silahkan diambil. Untuk yang visual, kemudian yang auditori, video dari Ibu bisa jadikan literasi, dan juga cari literasi dari video-video yang lain. Kemudian kinestetik sudah bawa alat peraga ya, jadi boleh nanti kita praktekkan. Kelompok yang bukan kinestetik pengen praktek juga nggak? Pengen, oh ya udah kita praktek semua, oke. Jadi sekarang sudah berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Oke, selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai, ya, Ibu pengen tanya-tanya dulu materi sebelumnya nih. Ya, kalau kita sudah belajar perpindahan secara konveksi, pasti kita sudah melalui materi sebelumnya. Salah satu materi sebelumnya, ya. Berarti kita sudah belajar tentang suhu kan? Nah, Ibu pengen tahu siapa yang masih ingat apa sih sebenarnya suhu itu? Ada yang bisa menjawab? Oke. Suhu itu adalah derajat panas dingin suatu benda. Oh ya, derajat panas dinginnya suatu benda. Kalau ada perpindahan secara konveksi, pasti sebelumnya kita sudah belajar perpindahan secara konveksi dan perpindahan secara radiasi. Siapa yang mau menjawab tentang perpindahan secara radiasi? Oke, ini dulu ya. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Berarti langsung ya, langsung. Oke, selanjutnya satunya. Berarti perpindahan, kalau ini tadi apa, radiasi, berarti ini konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor secara langsung melalui bahan tanpa melalui perpindahan partikel-partikel benda tersebut.
Oke, ada yang ingat persamaannya nggak? Konduksi? Ada yang ingat? Oh ya, boleh. Ini gantian. H sama dengan Q per T atau H sama dengan KA dikali delta T per L. Ya, super sekali memang kelas ini ya. Katanya bisa semua. Oke, sekarang kita sudah ingat materi sebelumnya. Kita mau ke materi inti. Materi inti kita adalah konveksi. Jadi kemarin Ibu sudah share link videonya. Sekarang kalian silahkan simak videonya kembali di sini dan diamati sambil Ibu akan membagikan LKPD karena nanti setelah mengingat kembali link yang sudah Ibu bagikan, kemudian kita akan mencoba mempraktekkan, kemudian kalian berliterasi juga sambil mengamati juga. Ibu bagikan LKPD yang nantinya LKPD itu akan kalian presentasikan. Jadi kalau yang udah biasa bikin tugas Ibu ya, langsung gercep ketik di Canva-nya, nanti linknya bagi ke sini, nanti presentasinya pakai ini. Atau yang nggak mau ribet boleh saya baca aja dulu lah ya. Masa anak era sekarang baca aja presentasi kan, apalagi kelas 12 MIPA loh ya. Kelas 11 MIPA maksud Ibu. Oke, selanjutnya kita tanyakan dulu. Sudah Ibu setting, hilang lagi di sini. Ini kelas 11 suruh IPA berapa? IPA 4. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor secara konveksi. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang perpindahan kalor secara radiasi dan juga perpindahan kalor secara konduksi. Baiklah, untuk mengingat kembali materi sebelumnya, silakan kalian lihat video berikut ini dan silakan kalian tulis di kolom komentar bagian mana yang termasuk perpindahan kalor secara konduksi maupun perpindahan kalor secara radiasi. Terekam nggak ya?
WA, bisa nggak? Pakai WA, tethering ke itu tuh, M3, ke M3, ke itu. Sambungin dulu. Yang nggak ada itu jawaban ini jawaban sama presentasi juga ada. Mbak Ika standby, Anda harus bantu nih. Mbak Ika standby. Pembelajaran harus Kalau enggak nanti tak kasih lepasnya. nanti diprint lagi. Di WA dilihat aja dulu. Apa yang dimaksud dengan perpindahan kalor secara konveksi? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mari kita amati sejenak peristiwa yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mari kita amati peristiwa merebus air. Yang kedua, mari kita amati peristiwa perpindahan angin darat dan juga angin laut.
Yang ketiga, mari kita coba melakukan percobaan sederhana dengan menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar kita, yaitu air dingin, air panas, gelas, toples, dan juga marimas. Langkah percobaan sederhana tentang perpindahan kalor secara konveksi yang pertama adalah tuangkan air panas di dalam gelas. Yang kedua, tuangkan marimas ke dalam air panas yang sudah ada di dalam gelas, lalu amati. Kemudian yang ketiga, masukkan gelas ke dalam air dingin sampai tenggelam, lalu amati. Harusnya warna ya di sini ya, warna. Kita tuangkannya mana di sini? Ini kelas 11 MIPA 3. Kelompok kinestetik. Oke, cukup. Lalu masukkan serbuk minumannya. Gimana lalu? Satu lagi. Nanti boleh diminum ya? Ya, ini biar itu. Iya, kita lihat nanti percampurannya. Sini satu ya, tapi nggak apa-apa. Malah komplit ya. Kalau sisa bisa diminum, es batunya banyak loh. Asal belum dikobok-kobok ya. Artinya tidak ada es batu di sini atau kita pakai air dingin. Karena dia nggak mengganggu. Ribet ya, memang ribet kalau praktikum. Iya, tadinya rencananya kalau nggak tersentuh tangan mau kami minum. Soalnya di jam terakhir ya, kalau nggak salah ya, jam terakhir. Nah, tangannya gendut nggak muat. Jadi yang masukin nanti tangannya yang kecil. Mau ditumpahin malahan. Bukan ditumpahin, salah kalau ditumpahkan. Dia tenggelam. Kita lihat. Padahal banyak pemain kan? Apa yang terjadi? Itu mulai perpindahan panasnya, tuh. Itu jalan secara berlahan-lahan. Nah, udah masih kamu semua tuh kan? Maksa ya. Nah, tidak baik itu. Yang praktikum ketawa-ketawa itu yang menjalaninya itu kemarin. Heboh pokoknya. Oh, karena lihat diri sendiri gitu ya. Oh, itu jadi ketawakan dulu ya. Jam terakhir iya memang udah kuluk semua. Ya kuluk semua, termasuk ibu juga udah nggak ada make up lagi gitu ya. Nah. Sama itu. Itu ya tidak diganggu, yang gelas itu tidak diganggu, kita cuma ngasih tindakan di pinggir-pinggirnya ya, karena kesalahan pertama itu airnya kurang banyak, nanti airnya tolong agak penuh dia gitu ya. Kamu ketawa bahagia apa ketawa apa? Ketawa malu, enggak malu lah nggak usah, orang kita sama-sama kuluk semua di situ. Udah, ini sekarang mulai perhitungannya ya. Cara menyelesaikan soal numerasi nanti dibuatkan. Besaran-besaran yang mempengaruhi perbedaan nomor secara konveksi antara lain ada koefisien konveksi, luas permukaan, dan juga beda suhu antara kedua permukaan. Persamaan perpindahan kalor secara konveksi adalah hal yang memiliki per T sama dengan
H kecil dikali A dikali dengan sedangkan Q adalah kalor dengan satuan mol atau kalori, kemudian A luas penampang dengan satuan meter pangkat 2, delta T perubahan suhu satuannya derajat Celcius. Ini udah connected loh sayang. Udah connected itu. Kemudian T adalah waktu dengan satuan skor. Ini udah connected. Dan H adalah koefisien konveksi bahan dengan satuan. Udah pernah pakai kan di rumah ibu pas ibunya Mbak Tika ke rumah itu. Jadi udah nyambung. Mempunyai luas permukaan yang bersentuhan dengan air sebanyak 200 cm pangkat 2. Jika suhu bahan tersebut adalah 90 derajat Celcius dan suhu air 80 derajat Celcius, menghasilkan jumlah kalori yang dipindahkan secara konveksi per setonnya sebesar 0,8 Joule per seton, maka hitunglah besar nilai koefisien konveksi bahan tersebut. Pembahasan diketahui A luas penampangnya 200 cm pangkat 2 kita jadikan menjadi meter satuannya sehingga menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter pangkat 2. Kemudian untuk suhu bahan T bahan sama dengan 90 derajat Celcius, T air 80 derajat Celcius, delta T atau perubahan suhu 90 derajat Celcius dikurang dengan 80 derajat Celcius sama dengan 10 derajat Celcius. Kemudian H sama dengan Q per T, hasilnya adalah 0,87 per seton. Yang ditanyakan adalah nilai H. Kesamaan yang digunakan adalah H sama dengan H kecil dikali A besar dikali delta T, atau koefisien konveksi dikali dengan luas penampang dikali dengan perubahan suhu. Pertanyaannya adalah berapa nilai dari H kecil atau koefisien konveksi, maka persamaannya kita rubah menjadi H per A besar dikali delta T. Di mana nilai H besar adalah 0,8 Joule per ton, kemudian luas penampangnya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter kuadrat dikali dengan 10 derajat Celcius, maka hasilnya adalah H sama dengan 4 Joule per ton per meter pangkat 2 derajat Celcius, atau bisa juga koefisien konveksinya adalah 4 watt per meter pangkat 2 derajat Celcius. Demikian video perpindahan kalor ini saya buat. Segala kekurangan saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah semangat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan agar pengetahuan kita tetap dinamis mengikuti perkembangan zaman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau belajarnya sambil nonton video, enak? Iya, lebih semangat, enggak ngantuk. Ya, kalau di 11 MIPA 12 MIPA 2 kadang-kadang kepalanya ditaruh di meja gitu ya, apalagi jam terakhir gitu ya. Oke, sudah ada gambaran ya? Sudah ada gambaran seperti apa itu ya? Yang punya ketawa. Oke, sudah. Jadi tadi sudah Ibu kasih persepsi tentang perpindahan kalor sebelumnya, kemudian Ibu sudah berikan tayangan. Sekarang kita ulas sedikit sebelum mengerjakan LKPD ya, sambil kalian berliterasi, kalian mengamati dan mengerjakan LKPD. Ibu sedikit memberikan ulasan. Oke, tadi sudah sampai pada menonton video. Apa yang dimaksud dengan perpindahan kalor secara mengamati arus dari konveksi yang kita lihat di tayangan tadi? Sudah ada gambaran? Coba Anggun jawab apa itu perpindahan kalor secara konveksi.
Perpindahan kalor secara konveksi adalah proses perpindahan yang terjadi jika cairan atau gas yang memiliki suhu tinggi mengalir ke tempat yang suhunya lebih rendah. Sudah paham ya? Sudah mengerti ya? Selanjutnya adalah Ibu akan berikan contoh, memberikan gambaran besaran-besaran apa saja sih yang digunakan dalam perpindahan kalor secara persepsi. Sudah ada yang menyampaikan persamaan ya. Nah ini juga ada persamaan, nanti ada persamaan. Jadi besarannya apa aja? Yang pertama ada koefisien konveksi, H ya. Kalian sering kalau belajar sering ketukar-tukar. H ini kadang kan ada yang untuk simbol-simbol. Nah, itu ada yang jawab apa? Iya, kadang. Nah, di konteks ini koefisien konveksi kita menggunakan lambang H kecil juga ya. Kemudian luas permukaan masih sama. Kalau luas permukaan itu artinya luas permukaan dari fluida. Kemudian ada juga beda suhu. Lambangnya delta, segitiga ya, lambangnya kayak segitiga. Oke, selanjutnya persamaan yang digunakan adalah H sama dengan ya. Oke, biar lebih paham lagi kita intip apa sih keterangannya. Nah, ini harus tahu bisa mana besaran, mana satuan, jangan ketukar-tukar. Makanya kemarin waktu ngumpul kalau ingat mengerjakan tugas fisika ya, katanya kan, yang ibu coret-coret ya, ibu coret-coret berarti jawabannya. Itu karena banyak yang tidak memberikan satuan di belakangnya. Tidak memberikan satuan. Karena kan harus jelas satuannya apa gitu. Nah kalau satuannya ternyata makanya CGS atau MKS kan kelihatan mana. Nanti di soalnya kan konteksnya apa gitu kan. Kemudian ada kalor. Kalor itu bisa joule karena termasuk juga salah satu energi, makanya dia joule. Kemudian kalori juga, luas penampang itu meter pangkat. Nah kalau di tampilan kayak gini ya, ini karena tidak bisa di aplikasinya ya, makanya kalau yang nyontek itu kelihatan pangkatnya kan pasti pakai kayak gini ya enggak? Padahal ibu kalau ngajar pakai papan tulis pangkatnya kayak gini enggak ya kan. Nah makanya ini dari mana dapatnya gitu kan. Oh Sira nggak masuk, Sira tuh pernah pergok ibu tuh, ketawa dia pas ini coba jelasin nyontek bu, jadi nggak bisa jelasin gitu kan. Oke, kemudian delta T perubahan suhu derajat Kelvin, derajat Celcius ya di sini ya. Ada juga soal yang pakai derajat Kelvin karena satuan internasionalnya itu Kelvin. Ya, kita di Indonesia karena pakainya Celcius. Kalau misalnya nanti pakainya Celcius, pas di satuan terakhirnya juga harus Celcius, jangan Kelvin gitu ya. Jadi harus sinkron gitu ya. Kemudian kalau waktu nih pasti tahulah dari kelas 10 besaran pokok yaitu sekolah. Nah, koefisien konveksi bahan yaitu watt per meter pangkat 2 derajat Celcius. Oke. Selanjutnya kita ke contoh soal. Suatu panci tadi sudah ya, sudah ada di video ini ya. Karena kan memang tayangan ini yang ibu buat video, ibu videokan. Ya. Mau dibahas apa langsung? Sudah mengerti? Sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, ibu ke konversinya. Nah, ini sering terjadi. Bu, kalau contohnya itu pertanyaannya perpindahan kalor secara konveksi, soalnya juga sama. Ibu mas suka buat soal kalau contohnya perpindahan kalor yang ditanya beda suhu, perbedaan suhu, kan bingung. Nah ini loh, betul apa betul? Kenapa seperti itu? Karena tidak bisa mengubah. Padahal kalau di kelas sudah sering ibu ya jelaskan bagaimana kalau yang ditanyakan berbeda.
Padahal itu kan satu konsep. Nah, ini sudah Ibu langsung buatkan. Nah, kalau cara Ibu sebagai pelajar yang kategorinya tidak pintar Ibu ini dulu waktu jadi pelajar, itu Ibu cara goblok-goblokan Ibu gitu ya. Itu kayak ini, misalnya yang ditanyakan H, ya kan? Yang sebaris sama H itu siapa? Kan? Yang sebaris sama H siapa? Teman-temannya yang ditanya Ibu jadikan penyebut. Artinya supaya ingetin yang apa kata guru Ibu itu gitu. Nah, jadi kalau yang ditanya H berarti H besar atau perpindahan kalor dibagi luas penampang dikali dengan delta T atau perubahan suhu. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga kalau ditanya luas penampang. Begitu juga kalau ditanya perubahan suhu. Sudah ada gambaran? Semester depan bisa ya? Kita kan udah libur ini sebenarnya ya. Oke, bisa. Kalau sudah bisa, sudah slide terakhir, berarti tinggal tadi cara-cara praktek sudah ditampilkan, tinggal kalian praktekkan, kalian amati, kalian berliterasi. Jangan lupa tujuan pembelajaran kita adalah dengan berliterasi dengan gaya belajar kalian masing-masing. Nanti silahkan gercep kerjanya, ada yang langsung mengamati, nyatet. Kan LKPD mau berbagi ini apa pertanyaan di situ, ada yang buat PowerPoint-nya, Canva-nya, ada yang buat Canva, ada di HP-nya yang ada Canva, berapa orang? Wiwi, terus Hijrah, Anggun, ya tiap kelompok sudah ada yang mewakili. Boleh, kalau misalnya Bu, saya males ngeditnya, ya udah, nggak apa-apa, nggak usah. Bu, saya pakai Mehmet, boleh. Tergantung, ini namanya berdiferensiasi karena Ibu bebaskan kalian mau menampilkan produknya mau seperti apa. Yang jelas di LKPD sudah ada apa namanya panduannya dan nanti harus dikumpulkan. Kalau LKPD-nya tetap dikumpulkan nanti sebagai tugas ya. Oke, akan Ibu amati kerja kalian. Nah, ini akan Ibu bagikan. Sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, sekarang kita mulai mengerjakan LKPD. Ibu yang jadi di Canva itu materinya atau hasilnya? Hasilnya. Oh, jadi ini video ini. Ini kan yang tuh sudah dibuka tadi. Mana LKPD-nya tadi? Ini. Nah, sama hasilnya kamu berliterasi. Jadi misalnya kan tadi kan tentang apa namanya misalnya konteksi secara alami boleh dijadikan bahan. Jadi dia mau jangan ada yang video ini Pak. Jadi kayak gitu.
ya. Justru yang paling penting kan yang penting video itu harus oh iya, warnanya jangan sama ya. Oh, mereka ungu. Harusnya hapus ya. Kalau lu pacarannya lihat di video ya, lihat di video, jangan ditumpahin. Bu, ini mau apa, Bu? Mana yang Bapak Terma? Ada airnya? Ada airnya enggak? Ada, Bu. Ibu, ya, botol yang ada tutupnya ini buat apa? Ya itu kan gantinya gelas itu. Oh, kan kalau pakai botol itu biasanya iya, ada tutupnya itu. Bukan, ini jangan ditutup. Kalau ditutup enggak bisa. Tapi susah itu alatnya. Masih main. Itu banyak. Tapi kalau kayak gini lebih enak. Iya, tapi atasnya pelan-pelan, harus ini. Enggak bisa. Enggak boleh. Lihat prosedurnya jangan campur. Enggak boleh. Kalau main dengan panasnya langsung sini. Iya, itu enggak masuk. Kalau enggak pakai dosa. Enggak apa-apa deh kalau Mbak kan harus dulu. Enggak ini ya. Kalau ini Mas nanti oh, masih ini ya. Enggak estetik tapi di video ini bawa ini dulu ya. Itu bawa yang sabar ya. Jangan dilihat caranya nak. Kami yang mana? Penuhan nanti bisa nggak? Segini Bu. Ya nggak apa-apa yang penting nanti tenggelam. Tadi yang videonya yang pertama yang bukan
Emang peta ada warna ya? Begini, air panasnya ngambil air dingin. Oh, ini dulu. Batunya di sini. Perwakilan berkelompok satu. Di luar aja nggak apa-apa. Apa? Kalau di sini dia ada batu. Iya. Kalau bikin batunya guys. Pakai taka itu kalau susah. Minjem taka ini apa namanya? Bisa. Dibalut pakai taka, nggak kedinginan kan? Jangan diaduk ya. Jangan diaduk ya. Biar Ini. ini dulu. Emang ada partikelnya itu Oke, gini Bu. ini masa lu pakai es batu aja. Oh, harusnya tadi langsung ditutup ya. Bagus ya? Intinya apa disut ininya tuh, gerakannya tuh. Tutup ya Bu. Enggak, ini karena ini itu ada sodanya kita. Oh, mereka sodanya juga. Ibu nggak sabar lihat hasil tayangan kalian, kayaknya pada estetik tuh bikin video ini. Kalau kurang nggak apa-apa di luar kolom ini. Ya mengapa demikian? Nanti deh coba tayangan itu. Kalau nggak ini nggak usah. Masukin. Katanya mau lihat apa dia buka. Panas memang. Sampai pulang ya, tapi hati-hati dari Pak dari terus. Ini Bu. Enak ya Bang, bikin Bang. Nanti kan masuk. Kamu tangannya mengikuti, jangan sampai tumpah. Ada itu ada batu Bu. Nanti itu digeser. Emang harus sabar. Nah, ya. Terus nanti pelan-pelan. Nah, kita lihat tuh pergerakannya. Itu kan penyebabnya nggak sah? Pas kayak gini ada yang muter juga, ada yang muternya. Ini yang pakai gini ya. Ini ditutup apa? Apanya? Nanti susah. Botolnya. Dibuka sekarang. Kalau ditutup dia nggak Kapan apa-apa. mau bukanya?
Ya. Oke gini, jadi gini. Sini tahu nggak sih? Ya. Kebiasaan ini. Ada yang buka. Dia bisa Awas jangan jatuhin. sampai ini. Naik poin kayaknya. Kalau pakai apa namanya? Nah, perpindahan kalornya kan terlihat dari warnanya ya kan, membawakan. Bu kopi kan juga keluar. Nah, ya yang lain gimana? Karena bahan soda, berarti ganti lagi minyak. Ya. Emang benar kan? Atau pindahannya pelan-pelan? Kalau mau ganti warna, Pokoknya itu berarti kan kalau dia soda ini kalau kita juga gini kayaknya. Jurusan apa nanti kayaknya? Loko. teknik sih Bu. Kalian yang mau ambil jurusan teknik luar biasa. Apalagi yang luar biasa. Ibu di fisikanya kalau proses. Sempat kayak kamu mana ya video siapa yang kirim link kan? Klik linknya, klik videonya, subscribe tuh sampai suruh bangsa. Siapa itu? Oh ayo. Ayo, pakai motor hati-hati nah, kalau pakai hati-hati nah. Selalu ada malam cowok. Tapi kalau lihat siswa-siswa jalan-jalan itu seneng, tapi ya kalau kayak mengingat kayak mahasiswa di mana kemarin Rapi. ini ada ini. Boleh. Ganti airnya nggak apa-apa. Ini masih ada satu nih warnanya, tapi ini beda juga. Warna biru nih coba. Boleh. Tapi ini beda warna. Ini kan dipilih sama wali mas. Air panas, ya itu nggak apa-apa. Warnanya nggak terlalu. Ini ada. Kalau masih ada ya, tadi Ini. 10.30 selesai loh nak. Hah? Oh mau pakai gelas? Nggak usah pindahin gelas. Itu diambil. Airnya masih dingin? Masih banget dingin. Itu diambil, diangkat, pelan-pelan jangan sampai membaut. Pakai gelas, pakai warna oranye. Ada kan yang masih satu? satu. Itu ada warna. Nggak bisa? Kamu mau dia? Oke, Mas Eko kapan Mas? Enggak. Iya, nanti.
kasih. Oh, bisa sama kelompoknya hijrah tuh. Mana ini? Iya, Ibu. Bisa minum. Mungkin karena nanti kita akan hijrah kalau pakai gelas, pakai itu mobil tidak. Ini baunya kayak gitu banget ya. Ada yang isi yang kami lihat cepat. Sandal ini saya. Mana ya? Punya mawar masih ada nggak bubuknya? Ini ada. Udah. Bisa Bu. Berhasil. Berhasil itu. Wow, berhasil ya. Berarti yang mempengaruhi apa? Luas sampah. Luas permukaan sangat mempengaruhi. Penuh boleh, nggak boleh bebas. Kalau itu sama Kalau ada penuh satu ya jangan penuh ya. ini dari dua. Nggak ada lagi. Itu bisa kok diminum. Kalau nih udah campur sama air. Oh iya deh ya. Campur air panas. Air panas masih. Oh air panas. Ih, langsung berubah. Bahagia kan, Cak? Iya, bagus. Berarti sesuai dengan apa namanya tujuan pendidikan yaitu mencapai kebahagiaan. Buktinya kalian bahagia gitu kan? Ini saya mau. Kapasitasnya gede. Jangan dibobok-bobok pulang. Karena kalau punya itu kan yang satu mengandung soda, yang satu mengandung susu kan. Yang murni. Ayo. Semuanya benar-benar ya Allah. Masya Allah. Jangan lupa KPD sama presentasi ya. Ibu itu buat kalau video kan lebih bagus presentasinya pakai kanvas video bagus. Kalau nggak mau pakai kanvas ya tapi kita 20 menit lagi loh habis saja penutupan. Iya, mau kirim. Jadi Bau ya? Iya. Oh yang belum besar. Belum besar nggak apa-apa di send belum besar. Airnya bau ya? Iya. Ini siapa? Di dalam gelas.
Ayo dibantu sama mengisinya. Cuman ada berapa lembar tuh? Ayo mengisi awalnya dua. Oke, siapa yang udah siap presentasi? Mimi kayaknya udah siap nih, Mimi. Kita presentasi, kemudian kita penguatan materi, lalu terakhir kita post test ya. Kita kuis. Ya.
Selain kelompok Wiwi sudah semua? Wiwi udah siap Wi ya? Ini Ibu. Ya, oh ya, sebentar. Nanti kan auto merubah sendiri kan di sini kan? Nih, tinggal nunggu Wiwi menyelesaikan. Klien enggak deh. Aduh.
presentasi dari kelompok apa ini? Audio. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan saya Wiwi Anggraini, perwakilan dari kelompok Audiotori ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, langsung saja. Pengertian, konveksi merupakan perpindahan panas melalui aliran zat partikel. Zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka akan terjadi konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas dan kurung udara atau angin. Rumus dari konveksi itu adalah Q per T sama dengan HA dikali delta T. Keterangannya adalah H kecil adalah koefisien dan A adalah luas batang atau luas penampang, delta T adalah perubahan suhu. Dapat disimpulkan, reaksi botol air panas lebih kecil daripada air dingin sehingga serbuk naik ke permukaan bejana. Massa jenis. Kesimpulannya, serbuk yang naik ke atas bejana akibat adanya air dingin sekitarnya karena massa jenis dari air dingin lebih besar daripada air panas, sehingga terjadi perpindahan fluida yang tadinya terendam di air panas mengalami perpindahan ke bagian fluida lain atau air dingin. Inilah yang dinamakan dengan konveksi. Berikut dokumentasi atau contoh dari praktek konveksi. Ada yang jadi itu operatornya satu, biar ngekliknya cepat. Contoh dari konveksi yaitu yang pertama adalah gerakan dan naik turun air ketika saat dipanaskan. Yang kedua ada gerakan balon di udara. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Soal-soal numerasinya juga diselesaikan ya. Itu kan ada. Jadi nggak cuma pengamatan, nggak cuma teori, tapi juga kita belajar menyelesaikan soal-soal numerasi. Tadi kan persamaannya sudah dan soal-soal situ sudah ada. Jadi nanti memang harus diselesaikan ya semuanya ya. Walaupun itu belum full selesai, nggak apa-apa. Nanti kita selesaikan dulu. Karena kalau di sini kan kita sampai 10.30. Nanti di luar ini kita selesaikan. Oke, kelompok lain ada yang mau maju? Kalau udah dipresentasikan, tapi kalau belum, yang sudah dibuat kampanye mana? Belum. Nggak pakai, mau baca aja, aduh. Ya nggak apa-apa, namanya berdiferensiasi itu tidak memaksakan peserta didik ya, sesuai dengan keminatnya masing-masing. Oke, kalau mau bacakan boleh, siapa yang mau ke depan? Udah, ini udah. Artinya tinggal soal numerasi yang belum. Tinggal hitung-hitungannya ya. ya, boleh, yuk. Nanti kita selesaikan tetap dikumpul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Fayanza Dewi, perwakilan dari kelompok kami. Dari hasil pengamatan dari kelompok kami bisa menjawab dari pertanyaan dari Ibu Rahma. Yang pertama, apa yang terjadi pada marimas dalam air panas? Setelah kami amati, marimas bercampur dengan air tanpa diaduk. Lalu pertanyaan kedua, apa yang terjadi setelah gelas dimasukkan ke air dingin? Setelah kami amati,
Marimas pada gelas panas meluap ke arah air dingin yang berada di luar gelas air panas. Mengapa demikian? Karena adanya perubahan suhu dari suhu tinggi ke rendah. Suhu pada gelas air panas yang dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air dingin, maka terjadilah peristiwa konveksi. Setelah kami amati, maka kami mendapatkan kesimpulan. Kesimpulannya adalah apabila suatu zat yang memiliki suhu tinggi diletakkan pada zat cair bersuhu rendah, zat yang memiliki suhu tinggi akan membaur dengan zat cair bersuhu rendah. Setelah kami amati pada gambar yang ada di dalam soal, kami dapat menceritakan apa yang terjadi pada gambar, yaitu marimas pada gelas panas meluap ke arah air dingin yang berada di luar gelas air panas. Lalu pada gambar kedua, peristiwa ini dapat diceritakan bahwa proses naiknya udara membawa uap yang dipengaruhi kondisi hangat permukaan bawah dan temperatur dingin yang di bagian atas, maka terjadilah pembuatan awan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ke siapa namanya? Salwa dan kawan-kawan. Nanti soal numerasinya diselesaikan ya. Ya kalau apa namanya susah boleh ya berliterasi. Jadi berliterasi boleh lihat bagaimana cara menyelesaikannya dengan cara kalian sendiri. Oke, selanjutnya ya. Oh, mau pakai link? Mau pakai apa? Oh, langsung video, nggak pakai link. Oke, boleh. Di grup boleh, ya, nggak apa-apa. Boleh. Paling yang nggak suka langsung di apa kan? Bukan di apa namanya, arsipkan grupnya. Langsung diarsipkan. Bunyi terus grupnya ya. Oke. Udah dikirim? Ya. Oke, mau berdua presentasinya atau gimana? Masing-masing. Oke, jadi yang ini yang pakai video boleh, nanti kita dokumentasikan. Kalau susah merubahnya boleh nanya ibu kok. Misalnya Bu, ini yang ditanyakan delta T Bu, gimana cara merubahnya? Boleh. Delta T kan itu kan perubahan suhu antara apa? Iya, sudah 90. Ya. Ayo, di sini kita penguatan penyelesaian terus kita selesaikan di luar rekaman ya. Apa ini? Videonya lama. Loading, udah. Mbak Tika mana ya? Ini Mbak. Soalnya 20 menit nanti presentasinya mau ibu masukkan juga. Di syuting yang masuk. Bukan Mbaknya nanti mau presentasi. Gimana? Kita nanti bentar ya. Bentar. Ayo, yang mau presentasi dulu. Di WA apa ya? Yang fisika. Oh ya. Nggak pakai suara nah. Bentar ya. Apa yang salah? Oh, di mute. Ibu mute. Tadi kan presentasi ada suaranya, jadi ini. Sebentar, biar besar ininya. Kita ulangi. Nanti kalau kuliah udah biasa buat video ya. Ini tanda. Ini yang presentasi siapa? Sondang semua. Oh.
Oke, baik. Izin perkenalan diri, nama saya Sondang Yana Berputar-Putar, perwakilan dari kelompok visual. Jadi di sini saya ingin menyampaikan hasil LKPD kami berdasarkan video kita sudah ketahui bersama melalui praktikum tadi. Jadi langsung saja di LKPD ini terdapat pertanyaan, yaitu apa yang terjadi pada marimas dalam air panas? Jadi marimas yang larut ke dalam air panas itu. Yang kedua, apa yang terjadi setelah gelas dimasukkan ke air dingin? Jadi partikel serbuk yang dimasukkan ke dalam air panas itu membaur dengan air dingin saat dimasukkan ke dalam air dingin. Mengapa demikian? Karena serbuk di dalam air panas mengalami konveksi akibat perbedaan massa jenis antara bagian zat yang panas dan bagian zat yang dingin. Hal ini diperlihatkan oleh partikel serbuk yang membaur dengan air dingin. Kemudian kesimpulannya adalah perpindahan konveksi bergantung juga pada luas permukaan zat atau penampang yang dimasukkan ke dalam bejana. Lanjut ke lembar penilaian pengetahuan. Pertama, amatilah gambar di bawah ini apa yang terjadi. Ceritakan peristiwa konveksi pada gambar tersebut. Jawabannya adalah partikel serbuk yang dimasukkan ke dalam air panas di dalam gelas membaur ketika dimasukkan ke dalam air dingin. Hal ini disebut dengan konveksi. Konveksi dipengaruhi pula dengan luas penampang atau luas permukaan dari zat yang dimasukkan ke dalam air dingin. Nah, ini berdasarkan percobaan yang pertama menggunakan botol yang corongnya kecil dan juga dengan gelas. Jadi itu karena perbedaan luas penampang ya. Jadi mempengaruhi laju ya. Sudah terlihat ya. Jadi luas penampang memang mempengaruhi laju. Terlihat dari persamaannya juga, pembuktiannya juga. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Langsung saja ke jawabannya, yaitu dalam konteks atmosfer, peristiwa konveksi sering terjadi ketika matahari memanaskan permukaan bumi. Permukaan bumi yang dipanaskan kemudian memanaskan udara di sekitarnya. Udara yang dipanaskan menjadi lebih ringan dan naik ke atas, membentuk apa yang kita kenal dengan thermal atau awan konvektif. Udara yang lebih dingin dari sekitarnya kemudian menggantikan udara yang naik, menciptakan aliran konvektif. Hal ini juga dapat terjadi pada saat kondisi hujan, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan nomor 3, amatilah gambar di bawah ini dan apa yang terjadi. Ceritakan peristiwa konveksi pada gambar tersebut. Jadi jawabannya adalah perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik, sementara udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Lalu angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat memanas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat untuk menggantikan tempat udara yang naik tadi. Kondisi tersebut digunakan nelayan untuk pergi ke laut pada malam hari dan kembali ke darat keesokan paginya. Baik, lanjut ke pertanyaan 4. Di sini ada soal numerasi ya, Bu? Belum. Belum. Oh, ya udah. Nanti nomornya kita selesaikan dulu. Yang penting kamu soal numerasi. Di kelompok kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Alhamdulillah ya, akhirnya segala proses pembelajaran hari ini. Aduh, ini tukang gepreknya nelpon, kita mau penutupan dulu. Iya Mbak, sebentar ya Mbak. Sebentar, masuk aja Mbak ke SMA Mbak. Masuk aja. Iya. Bentar ya Mbak. Oke, kita tutup dulu kegiatan kita. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, kita ambil kesimpulan
garis besarnya bahwa kita benar-benar sudah paham ya bahwa perpindahan kalor secara konveksi sudah kita amati. Ibu senang banget videonya pada bagus-bagus ya. Pokoknya jangan nggak diabadikan, harus di-upload entah di akun kalian, IG kalian, YouTube dan lain sebagainya. Dan ibu juga minta dong untuk konten di YouTube ibu ya. Oke, jadi perpindahan kalor secara konveksi kita sudah membuktikan dengan nyata bahwa perpindahannya itu bersamaan dengan zat perantaranya atau partikel-partikel penyusunnya di dalamnya. Sebelum kita berdoa dan penutupan, ibu minta satu aja untuk memberikan testimoninya, bukan testimoni, refleksi. Refleksi itu udah sering ibu bilang kan, karena kita kalau setiap pembelajaran ya selalu menggunakan prinsip refleksi. Prinsip refleksi itu 4P ya. Jadi peristiwanya bagaimana, perasaannya bagaimana, kemudian apa lagi? Masih ingat? Masih. Harapannya bagaimana, pembelajaran yang perlu diperbaiki apa? Nah, ibu pengen satu orang untuk mewakili kalian. Kita hari ini pembelajarannya bertema dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalian silahkan. Siapa yang maju? Sondang. Oke, sondang butar-butar. Oke, silahkan. Baik, izinkan saya untuk memberikan testimoni melalui pembelajaran hari ini. Oke, jadi pertama tentang peristiwa yang sudah kita amati tadi mengenai konveksi ya teman-teman. Nah, sudah dapat kita ambil juga materinya pada hari ini. Kemudian kedua itu tentang perasaan. Perasaan saya sendiri rasanya senang ya karena kita bisa praktek, kemudian bisa saling tukar pikiran tentang gimana sih kalau kita kayak gini, gimana kita kalau coba kayak gini gitu kan. Jadi tukar pikiran, kemudian saling bantu-membantu sesama teman dalam satu tim, kemudian masih banyak ya yang bisa kita ambil melalui kegiatan pada hari ini. Dan yang pertama pasti perasaannya happy semua nih ya. Happy ya. Kemudian harapannya untuk ke depan, harapannya kegiatan-kegiatan seperti ini dapat dilakukan lagi karena memang seru dan menyenangkan dan edukatif sekali karena berpihak kepada siswa gitu. Jadi dapat mengeksplor diri juga, secara tidak langsung juga belajar seperti itu. Jadi harapannya ke depan bisa kita lakukan lagi kegiatan seperti ini. Kemudian mungkin diperbaiki, menurut saya nggak ada sih karena ya sudah cukup gitu, pembelajarannya sudah cukup, sudah bahas. Sudah menyenangkan sekali Bu. Oke. Jadi, terima kasih, mungkin itu saja testimoni dari saya. Terima kasih. Oke, karena waktunya sudah habis di sini, tapi tetap kita akan melakukan post-test ya. Post-testnya nanti setelah kegiatan ini. Kita tutup dulu karena perekamannya sampai 10.30. Habis ini kita tetap post-test, nanti karena nilainya akan Ibu ambil untuk penilaian. Ya. Oke, link post-testnya Ibu bagikan. Quizzes ya, seperti biasa quizzes. Ya, pakai web aja kalau lama. Ke aplikasi. Kamu masang aplikasi? Hapus dulu karena berat gitu ya. Karena berat. Oke, Ibu bagikan di WA group link quizzesnya. Sebelumnya kita tutup pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah dengan berdoa dulu. Mari berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo, Bapak.
Oh, kurang berapa duitnya? Kurang berapa? Bukan bunga. Nggak ada susuknya dia. Assalamualaikum, saya matikan ya. Bapak, Ibu. Iya, Bu Rahma. Iya. Iya. Tapi masih lanjut ini Bu, karena anak-anak masih mau. Oh iya. Iya, saya matikan rekamannya. Ya. Terima kasih Ibu Muji, Bapak, Bu Gilang, Pak Rizky. Sudah ya, ini biar direkam ya. Kita linknya ditambahan ya. Ya iya dong. Nanti nilai kamu dipertanyakan loh. Sebentar ya. Kita tayangkan. Oke, sudah lapar apa? Mau kita menyelesaikan 5 menit selesai nggak 5 menit? Selesai ya. Geprek sudah menanti. Gepreknya jangan di luar nanti makan kucing. Nanti Mbak Najah ini aja pas apa namanya? Oh di HP yang ibu, HP ibu yang pakai ini di bagian ini. Nanti kan penayangan kuisis ini pas terakhirnya aja pas muncul sama bikin video pembukaan udah selesai. Hah? Foto? Ngapain foto videonya banyak? Ini ya, pokoknya kerja beneran ya. Ini 5 menit selesai. Kita foto bersama. Esnya masih, kalau panas dan minumannya masih diberdayakan itu. Nah, sudah. Yuk, mulai. Belum ada yang gabung. Itunya pakai masih langsung 2 aja. Passwordnya enggak tahu. Sama. Enggak. Enggak ini. Ada kan 20.
banget Kak. Ini tadi kan saya beli satu, maksudku di sini kan biar kamu kabar gitu, biar bisa buka kok malah sedang. Itu pasti jawabnya lengkap ya. Makanya merah ya. Karena kan pendek-pendek. Masih rekod.
Kalau di sini juara 1 ada Indri Rizkiani. Poinnya berapa? Lo udah hilang. Kita lihat ya, kita lihat di sini. Ya, ada Indri. Kayaknya Wiwi tadi nak hijau-hijau, tapi kamu nggak ini nilainya nih. Indri, Aulia sama Eva. Ya, kasih apresiasi, beri tepuk tangan. Oke. 09. Ya, selamat datang Bu Endang. Jam 7.30 loh janjinya. Ini jam berapa ya? Ya, sebagai Ya, palingan YouTube. Selamat pagi, Bu. Bisa Selamat dengar pagi suara Pak, saya? ini baru Ya. mulai Pak. Ya, kalau sudah siap silahkan dimulai. baik Pak. Ya, bisa dimulai, Bu.